Ambruknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu 2024 adalah cerita yang penuh ironi. Dari partai yang pernah menjadi simbol harapan rakyat kecil hingga kini terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan yang mereka bangun sendiri. Kekalahan berturut-turut di pemilu presiden dan pilkada 2024 mengirimkan pesan keras. Politik warisan tidak lagi relevan. Megawati Soekarno Putri, ikon besar PDIP, kini menghadapi realitas pahit. Kepemimpinannya selama 2 dekade, yang dulu membawa kejayaan, sekarang menjadi beban. Politik yang terpusat pada figur dan loyalitas keluarga, bukan pada meritokrasi atau inovasi, akhirnya mencapai titik didih. Ketika rakyat bicara tentang kebutuhan yang konkret, elit partai sibuk dengan narasi nostalgia, menjual Soekarnoisme tanpa substansi. Sentuhan ironisnya adalah, justru di bawah pemerintahan Joko Widodo, seorang kader PDIP yang berhasil menjadi presiden 2 periode, partai ini gagal mempertahankan momentum. Hubungan Megawati dan Jokowi yang retak semakin memperjelas konflik internal. Bukannya menguatkan kader yang sukses, PDIP justru terjebak dalam politik ego dengan retorika Megawati yang seringkali bernada, akulah yang melahirkan Jokowi. Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang mestinya menjadi motor penggerak partai malah sibuk memainkan politik kebisingan. Setiap serangan verbalnya kepada Jokowi dan keluarganya hanya mempertegas narasi perpecahan. Alih-alih membangun koalisi kuat, Hasto memimpin partai ke jurang disonansi politik antara keinginan mendominasi dan ketakutan kehilangan relevansi. Ketika pemilih mencari solusi nyata untuk tantangan ekonomi dan sosial, Hasto memberikan politik sinis seolah-olah rakyat masih terpikat oleh narasi konflik antar elit. Padahal publik sudah lelah. Politik bukan lagi soal siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling solutif. Kader seperti Deddy Sitorus menambah garam pada luka. Kritik pedasnya terhadap Jokowi dan keluarganya memperlihatkan bahwa PDIP kehilangan pijakan moralnya. Ketika kader partai mulai menyerang simbol kesuksesan mereka sendiri, bagaimana mungkin rakyat percaya pada integritas mereka? Kritiknya yang seringkali berbau personal lebih mirip sirkus politik daripada perdebatan intelektual. Namun, ironi terbesar adalah kritik itu tidak menghasilkan apapun selain kemarahan publik. Di saat rakyat menginginkan solusi, Deddy dan segelintir kader lain malah menjadi bintang drama politik tanpa panggung. Kekalahan PDIP dalam pilkada adalah pukulan telak yang tidak bisa diabaikan. Di berbagai daerah, mesin politik partai ini gagal melawan dominasi kandidat dari koalisi lain. Mengapa? Karena PDIP salah membaca zaman. Mereka masih percaya bahwa loyalitas historis akan bertahan selamanya tanpa menyadari bahwa generasi muda pemilih ingin pemimpin yang lebih progresif, bukan sekadar kader yang setia. Ironisnya, daerah-daerah yang dulu menjadi basis kuat PDIP kini beralih mendukung kandidat independen atau partai-partai baru yang lebih segar. Pesan rakyat jelas, mereka butuh pemimpin yang membumi, bukan simbol-simbol tua yang berbicara dari Menara Gading. Ambruknya PDIP adalah simbol dari kegagalan politik yang berpijak pada masa lalu. Ketika dunia berubah, PDIP memilih bertahan dengan narasi lama. Politik dinasti, ego pribadi, dan konflik internal menjadi racun yang membunuh lambat-lambat. Rakyat sudah bicara melalui kotak suara. Kekalahan ini bukan sekadar angka, tapi peringatan. Jika PDIP tidak segera melakukan introspeksi mendalam dan membangun ulang fondasinya, partai ini tidak hanya akan kehilangan kekuasaan, tetapi juga identitasnya sebagai banteng yang dulu menjadi pelindung rakyat kecil. Ironi terbesar, partai ini hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perang internal, kebisingan retorika, dan ketidakmampuan membaca kebutuhan zaman. Seperti banteng yang kehilangan tanduk, PDIP kini menjadi sosok besar yang jinak dan perlahan dilupakan. Di ujung cerita ini, ada pelajaran pahit untuk seluruh pelaku politik di negeri ini. Kekuasaan tanpa pelayanan hanya akan berakhir sebagai monumen kegagalan. Dan bagi PDIP, waktu terus berdetak. Pertanyaannya, apakah mereka siap berubah atau memilih tenggelam bersama nostalgia yang kian usang? Di tengah kejatuhan PDIP, Presiden Joko Widodo memilih jalan yang senyap, sebuah ironi yang lebih tajam daripada kritik paling lantang. Jokowi, seorang presiden dari rakyat kecil yang berhasil memimpin 2 periode, adalah produk terbaik dari PDIP. Namun, ketika partai ini terpuruk, dia tidak lagi berdiri sebagai pembela. Ini bukan sekadar keputusan politik, melainkan sebuah pernyataan tegas tanpa kata-kata. Rakyat sudah berubah, dan Jokowi tahu itu. Dalam diamnya, Jokowi mengirimkan pesan jelas. Dia tidak akan membuang energinya untuk menyelamatkan partai yang gagal menyelamatkan dirinya sendiri. Alih-alih melibatkan diri dalam pusaran drama PDIP, Jokowi memilih fokus pada hal-hal konkret, menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur, memperkuat hubungan internasional, dan mempersiapkan transisi pemerintahan yang stabil. Rakyat memperhatikan. Mereka melihat bahwa Jokowi adalah sosok yang lebih besar daripada partai yang melahirkannya.
Ketika PDIP sibuk dengan intrik internal dan serangan verbal terhadap dirinya, Jokowi tetap menunjukkan bahwa politik bukan tentang ego, tetapi tentang melayani. Dan inilah yang membuat rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada PDIP. Mereka melihat perbedaan mencolok antara seorang pemimpin yang bekerja dan sebuah partai yang hanya berbicara. Salah satu kritik terbesar terhadap PDIP adalah klaimnya sebagai partai yang memperjuangkan rakyat kecil. Namun dalam praktiknya rakyat semakin sadar bahwa partai ini lebih sibuk meraih dan mempertahankan kekuasaan daripada memenuhi janji-janji perjuangan.